mereka pertontonkan perbuatan dosa mereka. Saudara-saudara, zina dosa besar. Akan tetapi orang yang berzina secara sembunyi-sembunyi dan orang yang berzina secara terang-terangan dosanya lebih besar. Orang yang berzina secara terang-terangan, karena mereka yang berzina secara terang-terangan mereka istahalus zina, menganggap zina sebagai perbuatan yang halal. Yang paling banyak berzina. Kemudian istibahul khumur. Kalau kalian dari kata halal, sekarang istibahul khumur. Istibah dari kata mubah. Berarti kalau istibah menganggap mubah, mabuk, minuman keras dianggap perkara yang mubah. Pagi, siang, sore, malam, yang tua, yang muda, semuanya mabuk. Mereka megang minuman keras kayak megang aqua, dipertontonkan, bangga dengan mabuknya, bangga dengan minuman kerasnya. Ini loh, saya mabuk. Ini loh, saya narkoba. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana-mana yang paling banyak mengikuti budaya-budaya barat, yang paling banyak mengikuti budaya-budaya kafir, yang paling banyak bermaksiat, berbuat dosa, mungkarat, melacur, narkoba, berzina di Indonesia, yang paling banyak merayakan Natal, yang paling banyak merayakan Tahun Baru, yang paling banyak malam mingguan, yang paling banyak mengikuti budaya-budaya orang barat. Bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, bukan orang Katolik, tetapi abnaul muslimin, putra-putri Islam, anak-anak Islam kita yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak melacur, yang paling banyak berzina di Indonesia, yang paling banyak narkoba dan mabokan, yang paling banyak tersesat adalah anak-anak muda kita. Kenapa? Karena kita, saya sebagai bapak, di sini bapak-bapak, dan kita, kalian sebagai ibu-ibu, kita semua lalai di dalam mendidik anak-anak kita dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang tua zaman sekarang, mereka bapak-bapak, kalian para bapak-bapak, pagi, siang, sore, malam keluar dari rumah untuk mencari uang, untuk mencari nafkah. Untuk apa? Untuk memberi makan jasmani anak-anak kalian. Kalian memberi makan jasmani anak-anak kalian, tetapi kalian lupa memberi makan jiwa, hati, dan ruh anak-anak kalian. Jikalau kewajiban kalian sebagai seorang bapak cuma memberi makan anak, maka tidak ada beda dengan binatang. Kalian kasih makan anak, binatang juga memberi makan anaknya. Tetapi kewajiban kalian yang lebih wajib memberi makan jiwa, hati, dan ruh anak-anak kalian. Apa makanan jiwa? Apa makanan hati? Apa makanan ruh? Makanan jiwa, makanan hati bagi putra-putri kalian adalah ilmu. Hati, 3 hari tidak kena ilmu, maka hati tersebut menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kalian sebagai orang tua, telah berapa lama kalian menjadi sebab hati anak-anak kalian mati? Kalian, ibu-ibu zaman sekarang, kalian tahu di mana letak kasur kalian, kalian tahu di mana letak alat make up kalian, bedak kalian tahu di mana letak kamar mandi, di mana letak kompor, di mana letak dapur, kalian tahu, tapi kalian tidak tahu di mana letak anak-anak perempuan kalian ketika malam. Saya tanya semua ibu-ibu yang ada di sini, jawab semua yang keras. Intan, emas, perhiasan, permata, uang kalian, apakah kalian taruh di luar rumah atau kalian kunci rapat-rapat dalam lemari? Jawab. Ditaruh di mana? Di lemari apa di luar rumah? Lemari. Kenapa? Takut hilang. Kenapa? Takut kalau dilihat orang diambil, dicolong, dicuri, dirampok. Uang, intan, emas, permata, berlian kalian kunci rapat-rapat di dalam lemari kalian agar tidak dilihat orang. Tapi kenapa anak-anak perempuan kalian umbar seperti binatang? Apakah intan, emas, permata, uang, perhiasan lebih berharga daripada anak-anak perempuan kalian? Kalian biarkan anak perempuan kalian telanjang. Padahal Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyidatun Niswa, Sayyidatun Nisa fi dunia wal akhirah, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, ibu-ibu Sayyidah Fatimah setiap malam lilin, lampu, api, lentera di rumah beliau matikan setiap malam. Ditanya, kenapa engkau matikan, engkau gelapkan rumahmu setiap malam? Apakah engkau tidak punya lentera? Apakah engkau tidak punya lampu? Apa jawab beliau? Aku punya lentera, aku punya lampu, akan tetapi setiap malam aku matikan lentera di rumahku sehingga rumahku gelap, agar orang-orang yang lewat depan rumahku tidak bisa melihat walaupun bayangan daripada anak-anak perempuan. Tapi ibu-ibu zaman sekarang, kalian umbar anak perempuan kalian seperti binatang. Oleh karenanya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian,
di sini sengaja saya membahas ini karena di sini banyak ibu-ibu. Kalian seorang ibu adalah madrasatul ula, muallimah, muaddibah, mudarrisah lil abna. Kalian para ibu, kalian itu adalah madrasah pertama, kalian guru pertama, ustadz pertama, kiai pertama, pondok pesantren pertama, pengajar pertama. Bagi putra putri adalah kalian sebagai seorang ibu. Baik buruknya anak bukan tergantung dari bapak, tetapi tergantung dari kalian sebagai seorang ibu. Karena waktu anak dengan bapak lebih banyak waktu anak dengan kalian sebagai seorang ibu. Makanya Allah mengumpamakan perempuan. Kata Allah dalam Al-Quran, nisa'ukum harsul lakum. Wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Kami para lelaki, kami yang bercocok tanam. Jikalau lelaki bercocok tanam di ladang yang bagus, di ladang yang subur, di ladang yang baik, hasilnya bakal baik, tanamannya bakal baik. Tetapi kalau laki-laki bercocok tanam di ladang yang rusak, di ladang yang kering, di ladang yang kerontang, maka hasilnya pun bakal rusak. Oleh karenanya sudah sedang ibu-ibu semua untuk bisa mendidik putra putrinya dengan pendidikan yang kita maulidkan sekarang, yaitu pendidikan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi di kota-kota, mereka lebih memilih memasukkan anaknya di sekolah umum daripada ke sekolah-sekolah Islam, daripada madrasah-madrasah, daripada pondok-pondok pesantren. Mereka bilang, Habib, kalau anak saya masuk pesantren, nanti nggak dapat ijazah, nanti nggak bisa dapat kerja, nanti nggak punya pangkat, nanti miskin, nanti susah, nanti nggak dapat jabatan, nanti nggak dapat tahta, nanti nggak dapat kekuasaan. Jadi lebih baik anak saya masuk ke sekolah-sekolah umum. Saudara-saudara, jangan pernah kalian membandingkan pondok pesantren dengan sekolah-sekolah umum. Pondok pesantren itu adalah yang dimana tempat yang paling baik untuk mendidik putra putrinya. Ibu-ibu semua, saya tanya, jawab yang keras. Yang paling banyak jadi koruptor, mereka dulu mondok pesantren atau sekolah? Jawab yang keras. Yang paling banyak jadi koruptor, mereka dulu mondok apa sekolah? Mondok apa sekolah? Yang paling banyak mabok-mabokan dulu mereka mondok apa sekolah? Mondok apa sekolah? Yang paling banyak jadi pelacur, mereka dulu mondok apa sekolah? Yang paling banyak jadi maling, mereka dulu mondok apa sekolah? Yang paling banyak bermaksiat, berbuat dosa, mereka dulu mondok apa sekolah? Berarti mana lebih bagus? Pondok apa sekolah? Pondok apa sekolah? Mana yang lebih bejat? Pondok apa sekolah? Mana yang lebih buruk? Pondok apa sekolah? Jangan pernah membanding-bandingkan pondok pesantren dengan sekolah. Makanya kita doakan guru kita Kaji Fahrudin, pondok pesantrennya Ghausul Ibad, mudah-mudahan pondok pesantren menjadi lahan yang bagus, menjadi wadah, menjadi sarana untuk mendidik putra putri kita dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasiat saya terakhir kepada ibu-ibu semua, didik anak-anak kalian dengan keberanian. Jangan jadikan mental anak-anak kalian seperti mental kerupuk. Ibu tahu kerupuk? Kerupuk kalau kena air apa? Lembem. Didik anak-anak kalian, didik putra putri kalian, pemuda-pemudi kalian untuk memiliki mental aja, untuk menyampaikan kebenaran, untuk menegakkan keadilan, berjuang di jalan Allah, berjuang untuk agama, berjuang untuk bangsa, dan berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ibu-ibu, saya udah 7 tahun tidak di sini. Saya masih ingat terakhir di sini sekitar 7 tahun atau 6 tahun lalu. Sebagaimana yang ibu ketahui, saya dari dulu keluar masuk penjara. Tahun 2009 saya di penjara, 2011 di penjara, 2012 di penjara, 2018 saya masuk penjara. Kemudian 2020 saya bebas. Baru 2 hari saya bebas, saya sudah diangkut lagi, ditahan lagi, bahkan dikirim dibawa ke Nusa Kambangan. Kedua tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol. Saya bebas tahun 2021, baru 1 bulan saya bebas, udah ditahan lagi di Polda, baru saya bebas sekitar 4 bulan yang lalu. Pertanyaannya, kenapa saya keluar masuk penjara? Apakah saya penjahat? Apakah saya koruptor? Apakah saya maling uang rakyat? Apakah saya bandar narkoba? Apakah saya menjual aset negara? Ibu, saya baru bebas 2 hari, ditangkap, ditahan, di penjara, dibawa ke Nusa Kambangan. Kenapa? Karena saya ceramah dianggap ceramah saya provokasi. Saya ceramah dianggap meresahkan masyarakat.
Pertanyaannya, apa isi ceramah saya yang dikatakan provokasi? Apa isi ceramah saya yang dikatakan meresahkan masyarakat tahun 2020? Waktu itu awal-awal corona, awal-awal COVID-19, saya bebas siang ibu-ibu, saya bebas siang, malamnya saya langsung ceramah. Apa isi ceramah saya yang dibilang memprovokasi? Apa isi ceramah saya yang dibilang meresahkan? Isi ceramah saya ceramah ketika itu saya mengatakan, wahai presiden, wahai para pejabat, wahai para aparat, kenapa rakyat masyarakat kalian kurung dalam rumah tetapi tidak kalian beri makan, tidak kalian beri minum, tidak kalian berikan kebutuhan-kebutuhan mereka? Kalian mau menghidupkan rakyat, mensejahterakan rakyat, atau mau bikin mati rakyat? Wahai pejabat, wahai aparat, wahai para pemerintah, mal-mal milik asing, perusahaan-perusahaan milik asing tetap buka di masa corona, tapi kenapa warung-warung kecil milik pribumi, toko-toko kecil kalian paksa untuk tutup? Wahai pejabat, wahai aparat, wahai pemerintah, berapa banyak pengangguran di Indonesia? Dengan adanya corona, pengangguran semakin bertambah, pemuda-pemudi nggak punya kerja, akan tetapi tenaga kerja terus kalian kirim dari Cina ke Indonesia. Saya tanya, itu isi ceramah saya yang menyebabkan saya ditahan lagi, yang katanya ceramah saya memprovokasi. Saya tanya, dalam ceramah saya itu yang saya bela siapa? Rakyat atau bukan? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, rakyat yang ditipu, rakyat yang dibohongi. Saudara-saudara, demi bangsa, demi rakyat, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, demi bangsa dan rakyat Indonesia. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, didik putra-putri kalian untuk selalu menyampaikan kebenaran dan selalu menegakkan keadilan. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebenaran tidak akan pernah kalah. Saudara-saudara, kita bukan melawan pemerintahnya, tapi yang kita lawan adalah kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah. Betul? Kita lawan kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyat, kebijakan-kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat. Ibu-ibu saya tanya, sekarang BBM naik tidak? Naik tidak? Semua kebutuhan pokok naik tidak? Minyak apa naik apa tidak? Beras naik apa tidak? Cabai naik apa tidak? Bawang naik apa tidak? Enak nggak? Enak nggak? Itu yang kita lawan, itu yang kita perjuangkan. Kami tidak berjuang untuk diri kami, kami tidak berjuang untuk keluarga kami, kami tidak berjuang untuk anak istri kami, tapi yang kami perjuangkan bangsa, yang kami perjuangkan rakyat, yang kami perjuangkan masyarakat, yang kami perjuangkan agama. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada kata kapok bagi Bahar bin Smith, tidak ada kata capek bagi Bahar bin Smith, tidak ada kata lelah dalam berjuang untuk agama, untuk bangsa, dan untuk rakyat Indonesia. Makanya ibu-ibu doakan agar kami diberikan umur yang panjang, agar kami diberikan kesehatan, agar selalu bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga guru kita Kiai Fahru. Saya sebenarnya tidak bisa datang, tetapi karena ada keterikatan saya dengan Kiai Fahru. Beliau punya kakek Syekh Al-Syatawil, ibu-ibu asli Tanara. Saya punya kakek Al-Habib Alwi bin Abdurrahman bin Smith di Manado. Saya punya kakek Habib Alwi itu belajar berguru kepada gurunya Kiai Fahru, yaitu Syekh Al-Syatawil. Al-Syatawil belajar kepada Syekh Nawawi. Jadi kakek saya Al-Habib Alwi, beliau berguru kepada Syekh Al-Syatawil. Nah, karena keterikatan itulah yang menjadi sebab saya bisa hadir di dalam acara Maulid yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan ke depan, tahun depan, insya Allah kita bisa berjumpa kembali. Amin, amin, amin. Terakhir, mudah-mudahan ibu-ibu semua tidak keluar dari majelis. Kecuali Allah ampuni semua dosa-dosanya, dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang tampak, dosa-dosa yang tidak tampak. Allah berikan ruang rahmat kasih sayang kepada ibu-ibu semua. Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah kabulkan semua hajat-hajatnya, hajat-hajat dunia, hajat akhirat. Allah luaskan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'ni barakatihim wa husna bi hurmatihim.
وعملنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah ahsanal jazaa kepada Pak Harbis.